Kalau dipakai, ya ketika dipakai oleh orang yang ahli, maka pisau itu akan bermanfaat luar biasa. Ya, bisa untuk potong daging dan lain sebagainya. Tetapi ketika orang yang tidak tahu cara pakainya justru bisa melukai. Begitu juga dengan mengunyah. Kalau kita paham caranya, ya tahu ilmunya, maka insya Allah dari cara makan kita, dari mengunyah kita, itu insya Allah bisa bikin kita sehat dan langsing. Jadi sebenarnya solusi itu dekat gitu. Solusi itu dekat. Cuma kita itu suka mencari yang jauh. Ya, lihat orangnya berhasil diet, nanya misalnya obat apa yang diminum, olahraganya apa aja gitu. Itu adalah faktor eksternal. Padahal solusinya ada di internal diri kita masing-masing. Nah, itu yang insya Allah kita akan bahas pada malam hari ini ya, teman-teman. Ya, mungkin teman-teman yang ikut Zoom pada malam hari ini, Bapak Ibu, sudah pernah belajar banyak metode diet, tapi masih belum berhasil. Ya, tenang aja, ini hanyalah sebuah perjalanan kehidupan yang semua orang pasti akan melalui. Ya, ada suksesnya, ada berhasilnya. Ya, mungkin kita udah mencoba berbagai macam itu belum berhasil, maka sabar aja. Mungkin juga teman-teman Bapak Ibu ya takut gagal lagi. Kayaknya ya kelasnya nanti ya sama aja dengan ya. Kan saya simpan dulu semua perasaan-perasaan negatif itu, ya kekhawatiran-kekhawatiran itu. Pokoknya kita bermalam hari ini itu bukan kebetulan, pasti ada maksudnya. Ya. Nah, mungkin juga teman-teman ya sudah kecewa ya karena di luar sana banyak yang ngajarin metode yang rumit gitu ya, pakai istilah ini itu yang terkesan keren, tapi nyatanya juga berat juga prakteknya. Ini yang saya rasakan dulu ya. Ya. Nah, maka ya mungkin juga di antara teman-teman Bapak Ibu itu ya kadang merasa dikerjai gitu. Karena biasanya ikut program itu akhirnya di ujung-ujungnya disuruh beli obat diet, suplemen diet, gitu ya. Apalagi konsumsi produknya berat badan naik lagi. Nah, insya Allah kalau di kita nggak pakai produk-produk diet ya, nggak pakai suplemen obat. Pokoknya kita akan belajar metode dari apa yang Allah hadirkan, bagaimana cara menikmati ya anugerah yang Allah kasih. Itu yang akan insya Allah kita akan pelajari pada malam hari ini. Nah, untuk itulah saya ada di sini. Saya sebenarnya bukan mau ngajarin, cuma kebetulan Allah takdirkan saya lebih duluan, ya, dapat ilmu dari Allah, ya, mudahan Allah kemudian sudah praktek dan berhasil, sudah saya ajarkan ke lebih dari 3.000 orang dan alhamdulillah turun ya, ada yang 5 kilo, 10 kilo, 30 kilo yang kebutuhannya masing-masing gitu ya. Maka Allah takdirkan juga kita berjumpa pada malam hari ini. Mudah-mudahan itu teman-teman Bapak Ibu juga bisa sehat dan langsing lagi. Bismillah ya, karena Allah sesuai persangkaan hambanya. Kalau di awal kita berprasangka baik kepada Allah, ya bisa sehat dan langsing, ya asalkan Allah ridho. Nah, tujuan kita di sini adalah bagaimana mencari ya jalan-jalan mendapatkan ridhonya. Perkenalkan saya, kita tadi belum berkenal. Saya Dokter Syafaat dan saya adalah orang yang pernah divonis sakit jantung di usia 17 tahun. Ya, di usia 17 tahun saya harus minum obat seumur hidup. Ya, saya juga mantan 110 kilogram. Saya pernah berat badan sampai 110 kilogram. Sampai di satu titik ya, karena saya sudah mencoba berbagai macam cara, tapi susah turunnya, susah sembuhnya gitu ya. Akhirnya saya berdoa sama Allah, ya Allah kasih petunjuk. Apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa sehat lagi, supaya saya bisa langsing lagi. Karena saya sudah mencoba berbagai macam cara, tapi nggak berhasil. Jadi teman-teman, ketika kita sudah mencoba berbagai macam cara, lalu kemudian kita tidak berhasil, semua pintu serasa tertutup, maka yakin ada satu pintu yang selalu terbuka untuk kita. Kita cuma perlu sadar diri bahwa kita itu adalah seorang hamba yang lemah, bahwa kita sudah sangat jauh menyimpang dari yang seharusnya kita lakukan. Kita harus sadar itu bahwa kesehatan dan berat badan ideal itu adalah rahmat dan pertolongan Allah, sedangkan sakit dan berat badan yang berlebih itu karena kesalahan kita. Kita perlu akui itu. Itu yang pertama. Harus akui dulu. Kalau kita nggak mengakui, solusi nggak akan hadir gitu.
kita perlu mengakui kesalahan kita bahwa selama ini Allah sudah kasih petunjuk kita untuk makan yang halal yang thayyib, gitu ya, nggak boleh berlebihan. Tapi kita itu makan sesuai dengan apa yang kita mau. Akhirnya ya, karena kita tidak mengikuti petunjuk, ya Allah kirimkan petugasnya yang namanya penyakit. Nah, harapannya pada malam hari ini kita sadar itu dan mau memperbaiki diri, ya bertaubat, lalu kemudian kita ngikutin petunjuk lagi. Semoga dengan itu Allah ridho dan kun fayakunnya bisa hadir. Sebagaimana Allah mudah menciptakan kita, menciptakan alam semesta ini sangat mudah baginya, mengatur jagat raya ini sangat mudah baginya, apalagi kalau hanya membuat kita bisa sehat dan langsing lagi. Itu perkara yang sangat mudah bagi Allah, asalkan Allah ridho, gitu ya. Dan itu ada ilmunya, ya. Nah, dan kita berikan malam hari ini. Nah, tujuan webinar ini ada 3. Mungkin ada teman-teman yang memang belum pernah ada niatan diet. Baru kali ini mau diet. Tahu-tahu kebetulan ada informasi. Ya, maka insya Allah teman-teman yang baru mau diet, teman-teman akan belajar cara mengunyah yang benar yang berdampak pada kesehatan dan penurunan berat badan. Mungkin juga teman-teman ya sudah pernah menjalankan metode diet sebelumnya, maka insya Allah metode ini akan jauh lebih efektif dan efisien. Dan insya Allah hasilnya lebih permanen. Ya, hasilnya lebih permanen. Kemudian yang ketiga, mungkin teman-teman ada yang latar belakang medis, ada yang terapis, akademisi, atau cuma sekedar pengen tahu aja. Ya, barangkali nanti bisa bermanfaat bagi keluarga, saudara, anak, dan lain sebagainya. Insya Allah metode ini akan membantu teman-teman untuk bisa ya mendapatkan ilmu yang insya Allah akan menjadi jariah kita ketika kita ajarkan orang lain sehingga mereka menjadi sehat. Saya sangat bersemangat untuk membantu teman-teman karena saya lihat di grup ada yang pengen turun 10 kilo, 20 kilo, bahkan lebih dari itu. Dan saya pernah membaca sebuah hadis bahwa Allah itu sangat bahagia, Allah itu sangat bergembira kepada hambanya ya yang meringankan beban saudaranya. Mudah-mudahan hadirnya saya di sini bisa membantu Bapak Ibu itu ringan bebannya, gitu ya. Ringan bebannya karena saya yakin ketika Bapak Ibu sehat dan berat badannya bisa ideal kembali, akan banyak ibadah yang dilakukan, akan banyak kebaikan-kebaikan yang bisa dikerjakan. Nah, itu sebenarnya niat saya ya. Nah, ini saya dulu ya, ketika berat badan 110 kg dengan penyakit jantung dan banyak penyakit yang lainnya, ya saya sudah mencoba berbagai macam metode sekitar 10 tahun lah ya. Jadi 10 tahun saya kondisinya seperti ini. Ya, 10 tahun saya kondisinya seperti ini. Ya, dan saya sibuk ya mencari obat gitu ya. Saya sibuk mencari terapi. Pokoknya ada terapi apa saya ikuti, ada pelatihan apa saya ikuti gitu. Dan akhirnya saya sadar bahwa terapi, obat, ya, kemudian suplemen, herbal atau apapun itu hanya seperti membersihkan sampah di hilir sungai. Ya memang perlu, gitu ya. Ketika banyak sampah perlu kita obati dulu. Ya, kita pakai herbal atau terapi perlu gitu. Tetapi ketika kita tidak membenahi hulunya, sumber penyebabnya, maka kita akan sibuk terus membersihkan sampah di hilir. Kita tidak memperhatikan siapa yang buang sampah di luar, di atas gitu ya, di hulu. Kita tidak tahu siapa yang menebang pohon di hulu, siapa yang merusak alam di hulu, kita nggak tahu. Nah, maka saya berpikir bahwa, oh iya, ada sesuatu yang salah. Selama ini saya mencari kebenaran itu sesuai dengan keinginan saya gitu ya. Mencari solusi dari mana-mana gitu ya. Sampai saya lupa bahwa ketika kita mau benar-benar sehat gitu ya, mau benar-benar berat badan kita kembali ideal, maka kita kembali kepada petunjuk asalnya, petunjuk asalnya. Dan itu ada di kitab suci ya, itu ada di kitab suci. Nah, kenapa persoalan berat badan dan overweight itu sangat penting untuk kita segera selesaikan, teman-teman Bapak Ibu? Karena efeknya sebenarnya, mungkin di antara teman-teman Bapak Ibu tadi agak sedikit bercanda, saya lihat di kolom chat ya, waktu jaringan saya juga ikut membaca, saya ikut-ikut ketawa-ketawa juga gitu ya. Ya, tapi yang
sangat pengaruh itu sebenarnya dampaknya. Ada nggak di antara Bapak Ibu teman-teman sekarang yang sudah mulai terasa gampang sakit? Ya, sudah mulai terasa kurang lincah gitu ya, atau mungkin emosional lebih gampang tersulut gitu ya, gampang emosi, gampang baper, gampang sedih, ya. Tahu nggak tahu tiba-tiba kayak mood itu kayak wah itu cepat banget berubahnya. Nah, itu yang sebenarnya efek-efek samping ketika kita berat badannya berlebih gitu. Nah, apalagi ketika produktivitas juga ikut turun gitu. Ya otomatis ketika berat badan berlebih pasti pengaruh. Ya walaupun ada di antara kita ya, ya saya aman-aman aja dong. Walaupun berat badan saya berlebih, cuan saya juga, uang saya juga banyak. Apalagi kalau langsing, apalagi kalau langsing, lebih sehat gitu ya. Maka uang yang kita dapatkan itu akan jauh lebih manfaat gitu ya. Nggak untuk berobat dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini sebenarnya dampak samping ini yang perlu kita kita eh, hilangkan. Apakah ada di antara teman-teman, Bapak Ibu, ya, boleh ketik di kolom chat kalau sudah mulai merasakan kolesterol, hipertensi, asam urat, ya, lutut udah mulai sakit, cepat capek. Kayaknya saya semua dok nih, ada semua nih. Ya. Banyak yang bilang ya, dok saya itu diet yang penting sehat dok, langsing itu bonus. Nah, sebenarnya kalau menurut saya sih kita itu memperbaiki pola makan kita karena memang kita harus memang normalnya memperbaiki pola makan gitu. Itu sesuatu yang gitu. Insya Allah ketika kita memperbaiki berat badan kita, ya memperbaiki kita berat badan sendiri, dan ketika berat badan kita turun, maka penyakit-penyakit yang ya pemicunya adalah berat badan berlebih, insya Allah akan sembuh sendiri dengan izin Allah tentunya. Ya, insya Allah kok sembuh ya, keluhan-keluhan sudah nggak terasa ya. Gitu. Jadi banyak orang ya dok, yang penting saya sehat aja dok. Nah, kalau kalau yang penting sehat ya biasanya berat badannya susah turun gitu. Kalau di kita yang penting saya mengembalikan pola makan saya ke pola makan yang seharusnya saya makan seperti itu. Ya, yang seharusnya memang tubuh saya itu butuh itu saya berikan sesuai yang dibutuhkan tubuh, bukan yang diinginkan oleh hawa nafsu. Ketika kita lakukan itu, ya, kita memberikan sesuai yang tubuh memang butuhkan, maka insya Allah berat badannya jadi normal sendiri, kemudian kesehatannya jadi sembuh sendiri gitu ya. Maksudnya dengan izin Allah tentunya. Ya. Nah, itu yang banyak yang sudah merasakan manfaatnya ya. Nah, kenapa itu menjadi bisa terselesaikan ya, bisa menemukan solusinya karena ketika saya sudah buntu dengan berbagai metode dan cara, saya kemudian kembali kepada Allah. Ya Allah kasih petunjuk, apa yang harus saya lakukan. Pokoknya saya sudah nggak mau lagi pakai metode-metode yang ada. Saya hanya ingin mengikuti petunjuk darimu, ya Allah, berikan petunjuk. Dan ketika saya berdoanya begitu, ya Allah kasih petunjuk. Jadi ketika baca Al-Quran itu, ya Allah berikan kayak pemahaman-pemahaman lah ya, termasuk ayat ini. Jadi ketika Nabi Adam alaihissalam dan Bunda Hawa keluar atau diturunkan ke bumi, ya, gara-gara apa? Ya, gara-gara makanan kan. Nah, ketika turun Allah berpesan, "Qulna bitu minha jami'an, fa imma ya'tiyannakum minni hudan, faman tabi'a hudaya, fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun." Turunlah kalian semua ke surga. Jadi bapak dan ibu kita itu kita dulu sebenarnya warga surga. Kita ini ya dulu tinggalnya di surga. Itu kampung halaman kita tuh sebenarnya. Lalu kemudian ayah dan ibu kita, Bunda Hawa dan ayah kita Adam, Nabi Adam alaihissalam, diturunkan ke bumi dan Allah berpesan, turunlah kalian berdua ke bumi, kemudian nanti akan benar-benar datang petunjukku kepadamu, pada kita nih, anak-anaknya Nabi Adam nih. Ya. Maka barang siapa yang mengikuti petunjuk Allah, maka tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak bersedih hati. Pertanyaannya Bapak Ibu, kita sekarang berat badan berlebih, ya, dengan kondisi sakit yang ada kita rasakan ya, itu bikin kita takut atau kita bikin kita bersedih atau bikin kita gembira. Nah, tentunya ya kita merasa sedih gitu.
ketika kita sakit, ketika berat badan kita berlebih. Artinya apa? Ketika kita ada perasaan takut dalam menjalani hidup, ketika kita merasa sedih dalam keseharian kita, artinya kita sedang tidak mengikuti petunjuk. Karena kalau dari asal bahasanya adalah siapa yang mengikuti petunjuk, insya Allah nggak akan takut dan nggak bersedih hati. Nah itu yang perlu kita akui dulu nih. Kita sadari dulu teman-teman, bahwa kita tuh udah mulai jauh dari petunjuk. Karena kalau kita sesuai dengan petunjuk, insya Allah kita jadi nggak takut gitu ya. Kalau kita sehat, ya bugar, kemudian kita berat badannya ideal, yang kemudian kesehatan dan berat badan ideal kita akhirnya membuat kita menjalankan peran kita sebagai mencari nafkah, peran kita membahagiakan keluarga, ya tentunya ketika itu terjadi kita merasa bahagia gitu ya, nggak ada rasa takut dan nggak ada rasa sedih. Itu kalau orang ikutin petunjuk. Nah itu yang akhirnya saya pikir-pikir, oh iya, saya memang waktu itu jauh dari petunjuk. Akhirnya saya mencari teman-teman di dalam Al-Quran, petunjuk apa saja. Dan ini adalah fundamental. Jadi ini adalah fundamental. Petunjuknya apa saja? Nah ini karena maka saya akan jabarkan uh, sumber ya saya mendapatkan metode ini. Ya. Nah yang pertama petunjuk dari Al-Quran itu di surah Al-Baqarah ayat 24, "Fal yang zuril insanu ila ta'ami." Wahai manusia, perhatikanlah apa yang kalian makan. Pertanyaannya teman-teman, pernah nggak kita memperhatikan makanan kita? Memperhatikan ya. Jadi di situ ada unsur kalimat perintah, bahkan lebih dikuatkan lagi dengan huruf fa dan alif lam. Falyanzur. Artinya sangat-sangat benar-benar Allah itu suruh kita memperhatikan makanan kita. Sehat tidaknya, mudah dicerna atau sulit dicerna, ya, memberikan energi atau enggak, ya. Kemudian apa? Dan berbagai macam lah ya tentang unsur itu ya, memperhatikan itu. Kita perhatikan halalnya, kita perhatikan toyibnya, ya, cara makannya juga ya, cara makannya juga karena di dalam Al-Baqarah itu juga bukan hanya tentang apa yang dimakan, tetapi cara makannya, ya, nggak ngikutin setan. Maksudnya apa? Saya pernah ditanya, dokter Safat, saya kok gemuk ya? Padahal saya sudah makan halal toyib. Saya bilang halal toyib itu nggak cukup. Karena di Al-Baqarah ayat 168 itu, ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Makan yang halal dan thayyib. Tapi itu masih separuh ayat. Sambungannya apa? Wala tatabi'u khutuwati syaitan. Jangan ikutin langkah-langkah setan. Sungguhnya setan itu musuh yang nyata. Saya yakin teman-teman Bapak Ibu di sini insya Allah halal thayyib ya. Walaupun thayyib itu nanti kita akan lebarkan lagi gitu ya. Tapi insya Allah saya husnuzon, saya berprasangka baik, teman-teman Bapak Ibu sudah memperhatikan tentang halal dan thayyibnya. Cuma pertanyaannya, ikutin setan atau enggak? Saya tanya Ustadz itu, Ustadz, ya Ustadz itu udah insya Allah halal thayyib lah, tapi ikutin setan atau enggak? Maksudnya gimana dok? Kalau makan, makannya tenang perlahan atau cepat buru-buru? Saya tanya Ustadznya seperti itu ya, dia bilang ya, saya cepat buru-buru. Pertanyaan saya selanjutnya, cepat buru-buru itu petunjuk dari Allah atau ikutin setan? Akhirnya mengaku, iya ya, saya ikutin setan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau misalnya ada banyak makanan nih, ada ayam, ada udang, ada ikan, ada macam-macam beragam. Ustadz itu ambil satu jenis saja atau ambil semuanya? Ada yang bilang, ya saya ambil semuanya, aja mumpung lah ya. Nah itu dia, itu ngambil semua itu, serakah, ya, pengen makan semuanya, rakus, itu petunjuk dari Allah atau langkah-langkah setan? Ya juga ya, gitu ya. Nah itu, jadi selama ini tuh kita udah dibajak sebenarnya. Tubuh kita ini ya sudah dibajak oleh hawa nafsu dan setan gitu. Maka kita pilih nih diri kita, jiwa kita, pikiran kita, semua organ di dalam tubuh kita ini perlu kita ambil alih dari hawa nafsu dan setan yang selama ini sudah menguasai kita. Caranya bagaimana? Ya ikutin petunjuk. Ya petunjuk selanjutnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah. Jadi di ayat Al-Baqarah 172 itu supaya kita nggak ngikutin setan, supaya setan itu nggak bisa mempengaruhi kita,
Maka kata Allah, wahai orang yang beriman, makanlah yang toyib yang aku rezekikan kepadamu dan bersyukurlah. Dan bersyukurlah. Nah, pertanyaannya teman-teman, pernah nggak kita syukuri makanan kita? Pernah nggak kita syukuri perangkat yang Allah kasih untuk menikmati makanan? Gitu ya. Nah, terus ini juga kalau memperhatikan itu bukan hanya tentang bagaimana prosesnya, akan ini terkonversi menjadi amal solih, menjadi energi ya untuk melakukan amal solih. Nah, apa aktivitas-aktivitas yang membuat yang kita makan ini bisa berdampak menjadi amal solih? Karena gini teman-teman, ketika kita makan halal thayyib tetapi makannya buru-buru, ya, maka nanti terlalu sulit dicerna di perut. Ketika sulit dicerna di perut, maka nanti jadi gampang ngantuk. Ketika gampang ngantuk, ya badan itu tergerak untuk tidur, sehingga amal soleh banyak yang ketinggalan. Ya. Nah, jadi kita harus kawal nih, apa aktivitas-aktivitas, ya, bagaimana cara mengawal dari makanan yang halal toyib ini, kemudian makannya sambil bersyukur, lalu kemudian kita kawal terus sehingga yang kita makan itu terdistribusi ke seluruh tubuh, ke sel, lalu sel menjadi dapat nutrisi untuk melakukan metabolisme dan mendapatkan energi. Nah, ketika dapat energi, energi itu dipakai untuk beramal solih. Nah, itu yang yang kemudian saya cari aktivitas hariannya apa aja. Nah, nah alhamdulillah ketika saya eh, dalami, kemudian saya cari jurnalnya, saya diskusi ke banyak pakar, saya membaca banyak buku dan lain sebagainya, ketemulah poin-poin puzzle-puzzle itu. Ya, puzzle-puzzle bagaimana kita bisa sehat dan langsing. Nah, ini saya alhamdulillah waktu itu saya praktekkan dalam 2 bulan turun 22 kilo. Ya, alhamdulillah. Dan memang udah banyak ya jurnal-jurnal yang menjelaskan bahwa mengunyah yang lama itu sangat besar pengaruhnya bagi penurunan berat badan. Teman-teman bisa cari ya. Nah, bahkan ada artis ya asal Australia itu yang bisa turun 30 kilogram. Sepele dia kan. Salah satunya ini poin yang paling pertama adalah nih dia mengunyah makanan 40 sampai 60 kali. Gitu. Jadi eh, itu yang dia lakukan. Ya, lebih dari 3.000 orang lah sekarang kurang lebih ya ikut kelas saya dan kemudian saya riset semua yang dia lakukan apa saya suruh lapor gitu ya. Akhirnya seperti inilah hasilnya ini masuk ke disertasi ya. Dari 110 menjadi 89, 61 menjadi 58, 76 menjadi 72 ya. Ini kurang lebih waktu itu masih 1 sampai 3 bulan ya saya riset ya. Ada 83 menjadi 74, 65 3, hampir semuanya turun. 123 menjadi 116 gitu. Nah, Masya Allah nih. Nah, yang terasa juga di kesehatannya. Yang sebelumnya gampang capek, sering begah, gitu. Terasa semuanya. Ya, kolesterolnya jadi normal, badan jadi enteng, dan lain sebagainya. Harapannya, Bapak Ibu, ya, insya Allah nanti kita akan pelajari bersama ya, sehingga teman-teman bisa sehat dan langsing juga dengan mudah. Ini ya, Dokter Rahayu yang ikut kelas saya, signifikan ya kelihatan ya. Padahal baru turun 10 kilo nih, 3 bulan. Ya, insya Allah ya. Ada yang turun 13 kilo 2 bulan, ada yang 6 kilo 1 bulan, bulan keduanya berkabar, dok, alhamdulillah saya hamil gitu ya. Kenapa? Karena ketika berat badannya turun, kolesterolnya normal, ya gula darahnya normal, organ tubuhnya normal sebagainya, menjadi wadah yang bagus ya, rahimnya menjadi punya wadah yang bagus untuk menampung janin. Nah, padahal 8 tahun ya beliau baru dikarunia anak lagi. Nah, siapa di antara teman-teman Bapak Ibu yang sebelumnya itu sering dikira ibu hamil gitu ya? Ya, saya jadi dulu laki-laki sering di apa ya? Dibully ya, dibully dokter Sobat gitu ya. Kapan melahirkan gitu? Ya, apalagi kalau ibu-ibu kan nggak nyaman banget gitu ya. Alhamdulillah 2 bulan beliau bisa turun. Ada juga dokter Wirdatul Jana turun 9 kilo dan asinya tambah banyak. Jadi habis melahirkan ya dia pengen turun berat badan tapi khawatir nanti asinya terganggu. Nah, alhamdulillah ikut kelas saya
berat badannya turun, hasilnya malah tambah banyak. Ada juga yang ikut kelas saya, sebenarnya yang ikut itu ibunya. Yang ikut ibunya, kemudian diterapkan ke anaknya, dan alhamdulillah, anaknya bisa turun dalam 1,5 bulan 23 kilo. Ya, ada juga Pak Mirwan yang alhamdulillah bisa turun 14 kilo dalam 25 hari. Nah, siapa nih yang mau turun 14 kilo 25 hari? Ini saya sambil minum kopi ya. Kalau di kita nggak apa-apa, minum kopi juga masih boleh kok. Alhamdulillah. Nah, 14 kilo 25 hari. Dan insya Allah caranya aman, metodenya kita sudah apa? Semua standar gizi kita penuhi. Dan istri beliau dokter. Istri beliau Pak Nirwan ini dokter. Jadi insya Allah metodenya aman. Metodenya aman. Kita nggak pakai suplemen obat, nggak ekstrim lah ya. Kita masih tetap makan nasi, makan daging. Nah, kemudian ada juga Bu Hadiana yang turun 19 kilo 1 bulan. Ya, mungkin juga Bapak Ibu bertanya-tanya gitu ya. Kalau saya usianya udah lanjut dok, gimana? Nah ini ada Bu Dida, usia 60 tahun. Alhamdulillah dengan izin Allah tetap bisa turun 18 kilo dalam 3 bulan. Ya, ada Bu Tuti yang turun 13 kilo dalam 4 bulan. Ya, bahkan ada yang turun 35 kilo ya dalam 3 bulan. Dan luar biasanya metodenya sama, tetapi bagi yang kurus bisa naik berat badannya. Jadi kalau misalnya ibu-ibu punya anak yang apa masih kecil tapi berat badannya kurang gitu ya, ya tinggal diterapkan metodenya ke anaknya. Nanti yang kurus nanti jadi berisi lah ya, berisi masya Allah. Dan banyak yang berkabar juga dok, alhamdulillah saya sehat dok. Nah ini yang alhamdulillah beliau cerita dok, saya sudah susah sekali turun berat badannya. Udah diet sampai kelaparan, olahraga jungkir balik, tetap juga susah turun berat badan. Sekarang, alhamdulillah sudah turun 6 kilogram. Gula darah, kolesterol, asam urat, tensi normal, nggak pernah migrain lagi. Ya, alhamdulillah. Gula darahnya normal, GERD-nya sembuh, insomnia sembuh, ya. Bahkan Mbak Yuli, ya, dengan izin Allah sembuh dari autoimun. Padahal dulu, ya, selama 1 tahun waktu itu belum ikut kelas saya, dia cerita, dok setiap bulan saya masuk UGD karena tiba-tiba tubuh saya itu bengkak, saya sesak nafas dan saya harus dilarikan ke UGD. Obatnya macam-macam dok, nggak ada solusinya karena selama 1 tahun ya saya begitu-begitu terus. Akhirnya ketika saya ajari cara mengunyah yang benar dengan izin Allah, ya selama setelah ikut program saya nggak pernah lagi masuk UGD, bahkan sudah nggak pernah minum obat lagi, udah sembuh dengan izin Allah. Nah, alhamdulillah ya. Banyak juga yang dengan izin Allah ketika dia memperbaiki pola makannya kan anak-anak jadi ikut. Jadi anak-anaknya juga jadi gampang apa sehat gitu ya. Kalaupun misalnya sakit cepat sembuhnya. Nah, saya kemudian menyampaikan temuan saya ini ke guru saya Profesor Ali Gizi ya lulusan Amerika Serikat ya. Maaf dok, suara videonya nggak kedengaran dok.
Ya, itu Prof ini ya tadi. Lalu kemudian ada Dokter Indra Jaman, ya, beliau ya dokter penyakit spesialis penyakit dalam ya. Beberapa pasiennya ikut program saya dan alhamdulillah bisa sembuh dari diabetes, obesitasnya bisa teratasi alhamdulillah dengan izin Allah. Ini dokter ya sebagainya. Nah, apa itu teman-teman? Apa yang kemudian saya praktekkan dan teman-teman yang lain sudah rasakan, praktekkan juga ya, kemudian rasakan manfaatnya, kemudian yang membuat saya ahli gizi juga apa yang merasa bahagia hadirnya metode ini. Nah, itu yang kemudian saya rangkumkan menjadi The Power of Mungunya. Saya ada e-booknya, teman-teman. Ya, saya ada e-booknya, bahkan saya juga ada videonya, ya, penjelasan. Kemudian saya juga ada kelas-kelas pendampingnya, bagaimana tahapan-tahapan sebagainya. Nah, insya Allah pada malam hari ini saya akan bahas ya untuk teman-teman tentang bagaimana mengunyah itu bisa berdampak sehat dan seperti apa sih cara mengunyah yang benar. Ya. Nah, bagaimana cara mengunyah benar, teman-teman? Ini yang nanti akan membantu kita bisa ya mendapatkan kesehatan dan berat badan ideal. Pada prinsipnya, siapa di antara teman-teman yang ketika ditanya ya mengunyah itu berapa kali dan jawabannya 33 kali. Ya, hampir semua orang ketika saya tanya mengunyah yang bagus itu berapa sih gitu. Semua akan benar jawabannya. Ya, tahu caranya gitu ya 33 kali. Tetapi ketika saya tanya lagi, apakah teman-teman Bapak Ibu praktek 33 kali? Maka jawabannya susah dong. Ya. Kita tahu ilmunya tetapi susah mempraktekkannya. Saya bahkan kuliah 8 tahun tentang gigi dan lain sebagainya, tetap juga tidak mempraktekkan waktu itu. Sampai ketika Allah takdirkan saya berat badannya berlebih, ya, ketika saya pasrah, Allah kemudian berikan petunjuk itu dekat. Akhirnya saya dalami kembali tentang dan saya lebih bagaimana caranya supaya kita bisa mengunyah lama tanpa kita merasa tersiksa, tanpa kita merasa terpaksa untuk, waduh, menghitung 1, 2, 3, enggak, gitu ya, jadi nggak nyaman. Nah, bagaimana caranya, teman-teman, Bapak Ibu ya? Jadi ketika kita eh, makan, ya, ketika kita mengunyah, maka hadirkan kesadaran, ya, yang penuh bahwa apa yang kita makan ini adalah nikmat dari Allah, anugerah dari Allah. Nah, jadi misalnya Bapak Ibu ya, ketika kita makan, ya, ketika kita makan, kita kan secara sadar bahwa ini adalah hadiah dan bentuk kasih sayang Allah. Sederhananya begini. Jadi ketika saya punya apel, ya, ketika saya punya apel, ya, lalu kemudian teman-teman saya berikan apel itu, ya, enak kan ya apel ya manis ya. Tetapi ketika teman-teman, misalnya yang Muslim, saya doakan berangkat ke Tanah Suci, lalu kemudian di Tanah Suci ketemu dengan Imam Masjidil Haram, ya, Imam Masjidil Haram, habis selesai umroh lah ya, sebagainya, sa'i, lalu kemudian Imam Masjidil Haram itu manggil Bapak Ibu, sini, 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 gitu ya, dalam bahasa Arab tentunya. Lalu kemudian teman-teman Bapak Ibu diberikan apel, ya, kan apel oleh Masjidil Haram, dimakan apelnya, gitu ya, dimakan apelnya. Pertanyaannya, apel yang saya berikan dengan apel yang diberikan Imam Masjidil Haram, rasanya sama nggak? Ya mungkin akan ada yang menjawab, oh, sama dok, dari segi rasa. Tapi perasaannya bagaimana? Oh, perasaannya beda dok. Yang ngasih ini beda, gitu ya. Jadi yang kita makan itu bukan hanya tentang rasa dari makanan itu, tetapi siapa yang ngasih. Ya mungkin ada yang non Muslim ya, mungkin kita punya idola masing-masing ya. Mungkin ada idola, idola ketika idola kita yang ngasih rasanya beda. Jadi yang membedakan adalah karena yang ngasihnya beda. Bisa nggak kita rasakan, teman-teman, bahwa makanan dan minuman yang ada di depan kita ini, yang ngasih adalah zat yang menciptakan idola-idola kita. Rob yang menciptakan Imam Masjidil Haram. Bahkan Masjidil Haramnya itu dia yang punya. Ya. Nah, itu yang perlu kita hadirkan kesadaran itu. Nah, itu yang perlu kita hadirkan kesadarannya. Kesadaran akan sumbernya.
Ya, kesadaran akan sumber dari apa yang kita makan itu. Lalu kemudian ya teman-teman, terkait apa ya, terkait apa perangkat yang kita pakai untuk makan. Ya, terkait perangkatnya, ya. Nah, terkait perangkat bagaimana kita menikmati makanan itu. Mata kita bisa melihat makanannya kan ya. Lidah kita masih bisa merasakan makanan nikmatnya. Leher kita masih bisa menelan gitu ya makanan. Pernah nggak kita syukuri itu? Ya, pernah nggak kita syukuri? Ya, ya Allah, alhamdulillah saya bisa melihat makanannya, saya bisa menghirupnya, saya bisa merasakan di lidah, saya bisa menelannya gitu ya. Pernah nggak kita merasakan itu? Nah, kesadaran-kesadaran ini yang membuat kita akhirnya mengunyahnya itu kalau kita nggak sadari, jadi eh, nggak bisa lama gitu makanya. Jadi mengunyah yang lama itu adalah ya bisa tercapai ketika kita menghadirkan rasa syukur yang luar biasa dari sumbernya bahwa ini adalah bentuk cinta dan kasih sayangnya Allah, dan juga dari bagaimana kita ya eh, ketika Allah janjikan ketika kita menghadirkan rasa syukur maka Allah akan sediakan makanan yang jauh lebih nikmat di surga. Nah, teman-teman, itu bagaimana menghadirkan kesadaran ya saat kita ya makan itu. Jadi ketika kita menghadirkan kesadaran itu teman-teman, maka mengunyahnya pasti lama. Jadi kuncinya sebenarnya kan mengunyah lama, cuma bagaimana cara mengunyah yang lama itu. Sehingga kita menjadi ketika mengunyah yang lama, maka 80% proses pencernaan itu sudah selesai di mulut. Ya, 80% proses pencernaan itu sudah selesai di mulut. Turun ke perut, itu tinggal 20%. Sehingga nanti perut nanti jadi gampang mencernanya, mudah diserapnya, sehingga nanti cepat nanti sampai ke sel dan menghadirkan rasa kenyang di sel. Ketika sel sudah mendapatkan nutrisinya, teman-teman, maka dia akan mengirimkan sinyal kenyang. Jadi orang yang mengunyah lama, pasti cepat kenyang. Ketika dia cepat kenyang, maka cepat berhenti makannya. Ketika dia cepat berhenti makannya, maka nanti jumlah makan yang dimakan itu lebih sedikit. Beda ya, beda kita yang misalnya ngambil sedikit makanan dengan tubuh yang memutuskan untuk tidak makan banyak. Itu beda. Yang satu, ya, tubuh itu dijadikan sebagai korban. Tubuh itu dijadikan sebagai tawanan. Pokoknya kamu kan lagi diet, harus kurangi makan, gitu ya. Akhirnya kan jadi stres. Tetapi ketika kita mengunyah yang lama, teman-teman, maka tubuh sendiri itu nggak bisa makan banyak. Coba deh nanti ya, besoknya dicoba. Nah, kalau bertanya gimana caranya biar mengunyah lama, ya hadirkan rasa syukur yang tadi saya sampaikan sebelumnya. Bukan kita yang tanam padinya, bukan kita yang panen, ya capek-capek gitu ya, tapi Allah semua izinkan itu hadir di depan kita, kita tinggal menikmatinya. Gitu ya. Nah, sedangkan ketika kita mengunyah yang cepat, maka nanti makanannya tidak halus. Ya, perut juga jadi susah mencerna. Jadi kenapa kita mengunyah yang cepat itu ya 20% di mulut langsung ke perut, perut nanti jadi 80% proses cernanya. Ketika perut terlalu berat mencernanya, teman-teman, ya, maka nanti terserapnya jadi lama dan rasa kenyangnya lama hadir. Nah, karena rasa kenyangnya lama hadir, pasti nambah lagi, nambah lagi, nambah lagi. Jadi orang yang mengunyah cepat makannya, ya pasti banyak, gitu. Sedangkan tadi orang yang mengunyah pelan, tenang, perlahan, maka rasa kenyangnya cepat hadir dan dia cepat berhenti berhenti makan kan udah kenyang, padahal yang dimakan belum banyak. Jadi tubuh yang memutuskan, gitu ya teman-teman ya. Nah, terus sampai kapan loh kita mengunyah? Ya, kapan? Apa tandanya makanan yang kita makan itu bisa ditelan? Nah, jadi kita punya makanan sampai benar-benar halus, ya ketika dia sudah halus, ya baru kita telan. Ya, setelah kita jadi halus sudah kayak cairan, baru kita telan. Itulah maksud dari minumlah makanan Anda dan kunyahlah minuman Anda. Maksudnya apa? Ketika kita minum jangan diguyur, tapi minumnya pelan-pelan. Saya kayak ini ya. Bismillah. Alhamdulillah. Jadi masukkan di mulut dulu, baru ditelan satu-satu gitu ya.
sedikit-sedikit. Nah, kuncinya di sini sebenarnya, ya. Jadi kesimpulannya, mengunyah adalah sesuatu hal yang sederhana, tetapi bila diilmui dengan benar, maka akan mendapatkan keberkahan yang besar pada kesehatan dan berat badan yang ideal. Nah, mungkin itu ya, saya coba lihat ini ya, pertanyaan-pertanyaan ya. Ya, soal ini. Ya, ini bukan intermezzo, udah bagian dari materi tadi ya. Ada yang mau bertanya, silakan di kolom chat. Ya, mungkin ada yang mau bertanya tentang materi, silakan ya. Jadi pada prinsipnya itu teman-teman, sebenarnya sederhana tuh. Kita udah pelajarin dari kecil kok sebenarnya tentang orang yang mengunyah lama pasti pencernaannya jadi bagus gitu ya. Cuma kan prakteknya bagaimana gitu. Nah, prakteknya itu ya tadi hadirkan rasa syukur. Ya, oke, saya jawab satu-satu ya, izin ya. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Bagaimana cara konsisten mengunyah yang benar? Bagaimana? Butuh 90 hari. Kita tenang. Memang stres tuh nanti. Kan kita itu hidup di dunia hiruk pikuk yang semuanya serba buru-buru. Ya, di jalanan buru-buru, di kantor harus cepat kerja, oh macam-macam gitu ya. Maka jadikan makan kita itu, ya aktivitas makan kita itu adalah penyeimbang dari riuk pikuknya di luaran sana yang serba buru-buru. Gitu ya. Nah, ketika kita tenang dalam makan, nanti insya Allah akan terbawa keluar. Kita juga tenang dalam keseharian. Memang butuh apa ya? Butuh pembiasaan. Nah, dan itu butuh waktu kalau mau konsisten benar-benar mengunyahnya benar butuh 90 hari. Dengan kalori makanan bagaimana, Dok? Insya Allah kalau kita mengunyahnya lama, tubuh nanti ketika kalorinya udah terpenuhi, rasa kenyangnya langsung hadir. Rasa kenyangnya langsung hadir. Saya dulu gitu, Bu. Jadi saya dulu itu kan hitung-hitung kalori. Wah, pokoknya saya makan nasi cuma sekian sendok karena kalorinya sekian, sekian, sekian gitu ya. Stres, Bu, saya. Saya stres, Pak. Ya, karena hitung-hitung gitu ya. Akhirnya saya tobat lah ya. Pokoknya saya nikmatin aja makanannya. Ternyata setelah saya menikmati makanannya dengan sepenuh rasa syukur, mengunyahnya lama, tubuh itu cepat rasa kenyangnya, tubuh yang membatasi kalorinya. Jadi beda ya. Kita yang membatasi kalori tubuh apa? Kita yang membatasi tubuh kita mendapatkan kalori dari makanan beda sama tubuh kita yang tidak bisa makan kalori yang berlebih. Beda. Beda banget gitu. Ya. Orang lihatnya sama tapi beda. Ya. Gigi saya ompong. Oh, kalau gigi ompong itu perlu ke dokter gigi. Ya. Makan malam apa benar bisa membuat gendut? Kalau tiap malam makan, terus makan yang berat ya bikin gendut. Tetapi kalau misalnya kita batasnya sampai jam 8 gitu ya. Kemudian kita ketika misalnya jaga malam ya, kan ada kondisi-kondisi jaga malam. Ya, yang dimakan ya jangan yang susah dicerna lah ya, misalnya kayak tepung-tepungan, yang instan-instan gitu ya. Ya biasa kan kalau saya dulu ya saya introspeksi diri ya dulu tengah malam kalau lapar ya masak Indomie. Ya, akhirnya kan perut terlalu berat cernanya. Di malam hari tubuh itu waktunya istirahat. Jadi harus kita bantu untuk istirahat. Untuk jam makan, apakah di metode ini juga ada batasan? Jam makan kita itu tetap ada. Kita perlu mengenali kapan tubuh kita istirahat. Misalnya jam 8 malam udah tubuh istirahat. Jadi batasannya situ. Pagi jadwalnya detox. Sehingga pada saat sarapan pagi, maka yang kita makan adalah makanan yang membantu tubuh mendetoks racun. Ya, bukan malah membebani. Mohon maaf ya, saya dulu itu kalau sarapan pagi itu makannya nasi goreng, mie goreng gitu ya. Saat tubuh harus mengeluarkan racun di pagi hari, saya justru membebani tubuh untuk mencerna makanan yang terlalu berat juga dicerna. Akhirnya apa? Dicernanya nggak optimal, detoksnya juga nggak maksimal gitu. Itu yang akhirnya saya sadar gitu. Akhirnya sarapan saya itu ya lebih ke misalnya telur gitu ya. Nah, telur atau misalnya saya sarapan air putih dengan kurma aja atau kadang juga saya sarapan air putih aja gitu ya. Air putih aja nanti siang baru makan gitu. Nah, nanti ada tahapan-tahapannya teman-teman. Kalau saya itu sama yang apa yang ikut program saya itu pokoknya yang pertama itu kita mengunyah aja dulu. Kita mengunyah lama dulu ya pembiasaan nanti misalnya udah turun nanti stuck biasanya. Dan stuck itu
itu sesuatu yang alami ya. Ketika stuck baru kita naikkan levelnya. Oh kalau gitu lakukan ini lagi. Oh, nanti turun-turun lagi, stuck lagi. Oh kalau gitu lakukan ini lagi. Dan tiap orang akan beda-beda. Ya. Jika belum halus tapi kita refleks menelan, bagaimana dok? Sering mengalami soalnya. Nah, ya nggak apa-apa kalau udah refleks gitu ya. Nah, tinggal nanti kita menghadirkan kesadaran terus. Ya, menghadirkan kesadaran. Dari ilmu mengunyah ini bisa turun berat badan sampai 18 kilogram sebulan, dok. Iya, ada yang bisa berhasil seperti itu. Nah, kenapa? Karena dia benar-benar yang masuk ke dalam tubuhnya itu benar-benar yang alami, mudah dicerna, bergizi, bernutrisi. Artinya yang instan benar-benar stop, ya. Yang tepung benar-benar stop, dikunyah dengan sempurna gitu ya. Kemudian apa faktor-faktor yang lain juga diperhatikan, tahapannya sebagainya. Nah, alhamdulillah bisa turun dan tetap sehat karena kita masih makan nasi, daging, sayur gitu ya. Ya kita lebih banyak makanan real food-nya, suruh punya yang sempurna gitu. Dulu anak-anak itu juga seperti itu ya. Akhirnya saya apa bikin aturan di rumah gitu ya. Bikin aturan di rumah waktu awal-awal ya pembiasaan. Saya bilang ke anak-anak, pokoknya ayah sudah tidak siapkan lagi. Dulu kan setiap hari ada roti itu, roti, kue, snack dan lain sebagainya. Pokoknya di rumah itu cuma ada nasi, uh, ayam atau ikan, sayur gitu ya, dan air putih gitu. Ya awalnya anak-anak kan nangis gitu kan, nggak mau makan. Tapi lama-lama kan dia lapar juga kan. Akhirnya dia makan gitu. Ya makan, saya ajari cara mempunyainya ya. Saya ajari bagaimana mengatur minumnya dan lain sebagainya. Alhamdulillah gitu ya. Saya naik juga. Dok, idealnya berapa kali mengunyahnya? Paling minimal 33 kali. Paling minimal. Untuk ibu menyusui bagaimana, dok? Ya, sama sebenarnya metodenya. Yang penting mengunyah lama, hadirkan rasa syukur. Nanti insya Allah ASI-nya tambah banyak karena tubuh itu betul-betul mendapatkan nutrisi yang optimal. Ya, dan ASI-nya tambah banyak, berat badannya turun. Kalau makanan berkuah gimana, dok? Nggak apa-apa, sambil minum airnya berkuah juga nggak masalah. Dok, untuk gigi yang ompong, bagaimana mengunyahnya? Pasang gigi. Atau ya, kalau memang yang satu dua yang hilang, ya udah mengunyahnya pasti jauh lebih lama, gitu. Harus sabar memang. Gigi sudah banyak tambalan, dok. Mulai kurang mengunyah. Justru perlu diperbaiki tambalannya. Ya, dok, setiap jenis makanan apa berbeda jumlah hitungan kunyahannya? Daging sama nasi kan beda, beda. Tapi ketika kita makan bersamaan, ya sama, gitu ya. Nah, tapi kalau kita makan sendiri-sendiri, misalnya nasi dulu nih, nasi itu pasti otomatis mengunyahnya lebih lama karena enzim yang mencerna nasi itu lebih banyak di mulut. Sedangkan enzim yang mencerna daging itu nanti lebih banyak di perut. Ya. Terus dari Mutia Wardah, kalau ngatur konsumsi makanan atau minuman manis, apa ada batasan atau tetap bebas asal pas mengunyahnya sampai halus? Tahap pertama kita mengunyah sampai halus aja dulu. Ya, yang manis, minuman manis silakan masih masih ini. Soalnya nanti turun tuh. Cuman ya kalau kita masih konsumsi yang manis berlebih, ya nanti akan ada fase start gitu. Nah, maka nanti ketika udah mulai turun, kita udah mulai terbiasa, kita naikkan levelnya. Ada leveling gitu ya, ada leveling. Oh, kalau gitu sekarang mengunyah yang lama dulu. Makanan seperti biasa, nggak ada yang berubah. Mengunyah yang lama dulu. Kemudian yang kedua, benar-benar kita strike dengan makanan instan. Kita benar-benar stop. Ya. Nah, kemudian nanti selanjutnya udah turun-turun-turun lagi, stuck lagi biasanya. Oke, mulai kita tepungnya benar-benar di apa dikurangi gitu ya. Nanti turun-turun-turun stuck lagi. Oh, kalau gitu nanti sarapannya nggak pakai nasi. Itu ada tahapannya sampai teman-teman itu proses perubahannya itu sealamiah mungkin, sealamiah mungkin. Jadi nggak langsung ekstrim, gitu ya. Jika mengunyah lebih lama berarti membutuhkan waktu makan yang lebih lama. Iya, tentunya. Ya, tentunya. Jadi para apa ya bangsawan-bangsawan itu ya itu mengunyahnya lama, bisa 1 jam makannya. Tapi dok kerja dok. Nah, kalau kerja maka kita cari makanan yang mudah dicerna kayak daging-daging gitu ya. Nggak perlu dikunyah yang lama, yang penting halus. Nah, insya Allah
aman gitu ya untuk kondisi-kondisi tertentu. Tapi ya lebih halus lebih bagus. Kalau diabetes apakah jadi langsing juga dok? Insya Allah eh, berat badannya turun, diabetesnya jadi normal juga dengan izin Allah. Tentunya kita perlu ya mengkombinasikan semua cara. Jadi tiap orang akan beda-beda nanti. Yang penting kita belajar konsepnya. Kalau sayur dikunyahnya gimana? Atau makanan berkuah? Seperti biasa tetap dikunyah lama sampai rasa halus juga. Misal untuk makanan yang susah dikunyah seperti jamur, enoki, bagaimana? Ya, kalau susah dikunyah ya seoptimal yang kita bisa aja. Sampai sebatas kita bisa mengunyahnya. Kalau makanan di keluarga sering sisa banyak, bawaannya pengen habisin dok daripada mubazir, itu bagaimana ya? Nah, itu juga apa ya, yang akhirnya membuat kita ya keluar dari mulut harimau masuk ke mulut buaya. Maksudnya apa? Mubazir kan itu sifat setan tuh, ngikutin langkah setan, mubazir gitu ya. Tetapi ketika kita sudah kenyang dan tetap kita maksa untuk menghabiskan, itu kan berlebihan gitu ya. Dan kulu washrabu wala tusrifu, makan minum jangan berlebihan, nggak bagus juga. Mubazir nggak bagus, dipaksa makan juga nggak bagus. Nah, kalau ada dua yang tidak bagus, maka kita pilih yang kerugiannya atau mudaratnya lebih ringan. Nah, sebenarnya ketika banyak sisa makanan itu kan bisa diolah, apakah jadi makanan ternak kah gitu ya. Kalau saya, ya saya memang pisahkan sisa makanan itu ya yang organik, kan di tetangga banyak yang pelihara ayam gitu ya. Jadi saya kasih ayam gitu ya. Kalau misalnya tidak ada ayam, ya memang kita perlu menyediakan ember untuk kita bikin pupuk organik gitu. Sehingga sebenarnya jadi nggak mubazir juga gitu. Karena apa? Karena kalau kita paksakan untuk makan, nah itu yang bikin kita jadi susah turun. Memang perlu tega ya, perlu tega. Bukan mubazir juga namanya, karena kita tetap manfaatkan. Bagaimana cara mengunyah yang lama? Apa harus dihitung? Nggak harus. Ya, justru ketika kita hitung, nanti stres. Ketika stres, rasa lapar terus hadir. Jadi nggak selesai-selesai. Ya, pokoknya hadirkan rasa syukur aja. Bahwa makanan yang kita makan ini adalah bukti cinta dan kasih sayang Allah. Kemudian perangkat untuk menikmati makanan juga adalah anugerah dari Allah. Allah izinkan kita masih bisa eh, apa menelan dan lain sebagainya. Nah, itu yang perlu kita hadirkan. Bagaimana merasakan makanan menjadi seperti minuman? Dikunyah sampai halus, sampai benar-benar cair. Dan memang itu akan terasa kalau kita praktek. Coba nanti Pak Hermawan, besok lah ya, besok punya yang lama sampai halus banget, udah kayak cairan, kayak minuman lah maksudnya itu ya, kayak minum jus gitu ya. Nah, baru ditelan. Dok, gimana kalau kita banyak pekerjaan tapi masih harus mengunyah dalam waktu yang lama? Kalau memang banyak pekerjaan, begini teman-teman, saat kita kerja, kita betul-betul hadir seutuhnya untuk kerja, ya. Kadang kita kerja, ingat makan. Pada saat makan, ingat kerja. Nah, akhirnya kan nggak selesai. Jadi kita kerja-kerja, makan ya makan. Jadi ketika kita makan, singkirkan semua handphone, hadir seutuhnya. Dan ketika memang kita waktunya mepet, maka yang dimakan saran saya protein aja. Kalau memang waktunya mepet. Ya misalnya ayamnya 2 potong gitu ya, atau 3 potong. Kira-kira maunya 33 kali itu berapa menit, dok? Jujur saya nggak pernah hitung ya, nggak pernah hitung. Nanti teman-teman coba ngunyah 3 kali, 33 kali, terus hitung menitnya. Kalau saya kurang kerjaan kalau kita mau hitung-hitung ya. Pokoknya nikmati aja makanannya, rasakan rasa manisnya, sensasinya, nikmati aja, hadirkan seutuhnya rasa nikmatnya. Ya, di samping mengunyah yang lama, bagaimana dengan komposisi makanannya? Oke, kalau kita memang mau turun berat badan, ya, kalau memang mau turun berat badan, saran saya dagingnya yang dibanyakin, ya, dagingnya dibanding nasi. Otomatis ketika daging kita banyak dan protein ini adalah zat yang paling cepat menghilangkan rasa lapar itu protein, ya. Yang paling cepat menghilangkan rasa lapar itu protein. Yang paling cepat bikin kenyang itu protein, dan yang bikin kenyangnya bertahan lama itu protein. Jadi saran saya protein nomor satu yang paling banyak, lalu kemudian sayur, lalu kemudian nasi. Kunyah yang lama insya Allah kenyang. Bagaimana porsinya dok? Oke, kalau porsi itu gini teman-teman, saya pernah ditanya gitu, apa dikurangi dok? Saya bilang porsinya seperti biasa, yang penting kunyahnya yang lama.
Bahkan saya tantang, kalau memang mau 2 piring, 3 piring, silakan ambil aja 3 piring. Asalkan cara mengunyahnya seperti ini. Ya, kalau cara mengunyahnya seperti itu, paling 1 piring seperempatnya udah kenyang banget. Nah, maka selanjutnya ya udah nggak usah 2 piring, 3 piring, seperempat aja dulu. Kunyah yang lama pasti insya Allah rasa kenyangnya cepat hadir. Dan ketika rasa kenyangnya cepat hadir, padahal yang dimakan cuma seperempat, nah itu ya orang yang bilang bahwa apa defisit kalori gitu ya. Cuma kan tubuh yang memutuskan untuk mengurangi jumlah kalori yang masuk kalau kita mengunyah yang lama. Bedanya di situ. Ya, banyak orang yang gagal defisit kalori karena dia sudah mengurangi makanannya, ya, mengurangi porsinya, dikunyahnya cepat, sehingga nanti juga dicernanya jadi ini gitu ya, lebih banyak yang tertimbun, jadi tubuh juga masih kekurangan gitu. Sedangkan kalau di kita, ketika kita mengunyah yang lama, ya, maka tubuh akan cepat mendapatkan nutrisi yang cukup, ya. Berarti kayak makan buah nggak bagus di blender, ya bagusnya makan makan buah yang ini, yang utuh ya. Kalau makan sayur yang berkuah gimana dok? Kan biasanya cepat banget tuh ditelan karena berkuah. Ya otomatis ketika kita makan makanan berkuah itu kesadarannya tetap kita perlu mengunyah yang lama walaupun nanti akan ada yang turun ya. Wah luar biasa ya, pertanyaannya banyak banget ya. Apa-apa ya, karena kan juga jarang-jarang kita bisa ketemuan seperti ini ya. Kalau dengan mengunyah pelan jadi cepat kenyang, makanan jadi bersisa kah dok? Lalu pemenuhan kebutuhan kalorinya bagaimana? Ya, makanya yang kita makan itu adalah makanan yang betul-betul bernutrisi. Sehingga ketika kita kunyah yang lama, ya, ketika kita kunyah yang lama, nanti tubuh itu akan cepat terpenuhi nutrisinya, kebutuhan kalorinya terpenuhi, ya, kebutuhan proteinnya terpenuhi, semua cepat terpenuhi itu. Kalau kita mengunyahnya pelan. Nah, pertanyaan jadi bersisa nggak dok? Ya awal-awal mungkin bersisa karena kan fase mengenali tubuh itu ya, oh ternyata porsi saya segini paling awal-awal, tetapi ketika kita sudah kenali diri kita, maka besok-besok kita yang ngambil seporsi yang kita habisin itu gitu. Pun juga sebenarnya ketika ada sisa kan kita bisa makan malamnya gitu ya. Ataupun kalau memang benar-benar bersisa ya kita kasih makan ayam. Tapi saran saya ketika kita praktek, ini kan karena belum praktek ya masih menghayal, melamun-melamun gitu ya. Nanti bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begitu. Ya itu cuma awal-awal aja. Insya Allah nanti setelah itu ya kita sudah seperti itu porsinya. Bagi yang bebek kurang bisa untuk menambah berat badan, insya Allah bisa. Saya ada yang naik 18 kilo juga, prosesnya sama mengunyahnya. Jadi orang yang gemuk ketika mengunyah yang lama, maka tubuh itu cepat kenyangnya dan juga lama laparnya karena nanti tubuh itu lebih mencari ya dari cadangan yang ada di tubuh kita, gitu ya. Sedangkan orang yang ya tubuhnya kurus, dia mengunyah yang lama, ya eh, dia nanti jadi pengen makan terus. Jadi tiap orang jadi beda-beda. Jadi dok, apa aja bebas ya? Mau gorengan, tepung, santan agar mengunyah pelan. Iya, tahap pertama bebas. Tahap pertama masih seperti biasa, makanan kita masih makan gorengan, tepung, santan, masih boleh. Nanti insya Allah turun. Iya. Ya, tapi nanti misalnya turun 2 kilo stuck. Saya nggak ngasih takut-takut gitu ya. Tapi ketika kita sudah turun, nanti tubuh itu jadi lebih aware gitu. Oh iya nih, saya kalau mau turun, kalau gitu tepung-tepung saya kurangi. Kalau gorengan, gorengan itu masih biasa. Yang penting nggak pakai tepung, nggak masalah. Terus gorengan juga yang penting minyaknya bukan minyak yang berulang-ulang gitu ya. Santan juga kita nggak masalah. Itu sulit sekalian makan sedikit langsung naik. Yaitu mengunyahnya pasti terlalu cepat. Jadi karena kita sudah puluhan tahun mengunyah cepat, organ cerna kita jadi berat. Ya, akhirnya makan sedikit pun juga susah terserapnya karena itu sudah terlalu berat. Nah, maka kita perlu 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 apa ya, merestart gitu ya, memformat ulang, ya, install ulang, direset nih, pola kita direset, di format ulang lah, ibaratnya fondasinya diperbaiki lah gitu ya. Insya Allah nanti jadi turun, ya, dan ada tahapannya. Dok, biasanya berapa hari terlihat hasilnya target turun 10 kilogram? Semangat Bu.
lidah, ya. Ya hasilnya langsung terasa 2 hari, 3 hari itu bisa udah turun. Bahkan ada alumni saya yang 1 hari turun 1 kilo. Hari pertama turun 1 kilo, hari kedua turun 1 kilo, 10 hari turun 10 kilo. Ya, percaya nggak percaya ada yang seperti itu. Dan insya Allah tetap aman karena masih makan nasi, masih makan daging, masih makan sayur, masih makan buah, apa lagi. Ya, tapi kita jadi tahu tubuh itu butuhnya apa, itu yang kita kasih. Dikunyah yang sempurna. Ya, ada ininya, ada tahapannya. Berapa kali ideal mengunyah, Dok? Kalau kelamaan bikin mual, Dok. Kalau makanan lama di mulut, itu proses saja. Dan kita perlu memang menghadirkan kesadaran, rasa syukur yang luar biasa atas nikmat yang Allah kasih. Ketika rasa syukur kita jauh lebih besar, maka sensasi rasa-rasa yang mungkin rasa mual sebagainya itu jadi hilang sendiri. Apa ada batasan jam makan? Misal jam 6 sore paling lama dan terakhir. Ya jam 8 lah ya. Ini saya jawab cepat-cepat ya. Berapa kali makan dalam sehari? Ya tergantung, kalau lapar ya makan. Idealnya berapa kali kunyahan untuk satu kali suap itu? 33 kali. Tolong slide sebelum ini ditayangkan lagi. Nanti aja ya. Rekamannya kita akan kasih. Ya. Saya busui biasanya kalau lagi emosi stres yang ada bawahnya pengen makan terus. Itu gimana ya, Dok? Yang penting yang dimakan daging. Ya. Jadi cepat kenyang. Sama belajar cara mengontrol emosi. Ya, kalau di kelas pendampingan saya itu memang saya ajarin cara mengontrol emosi. Ya, tapi untuk kondisi-kondisi ketika udah stres sebagainya, ya udah makan aja. Yang penting yang dimakan protein tinggi, nanti cepat kenyang. Kalau saya mengunyah lebih lama itu mual, Dok. Memang prosesnya awalnya seperti itu. Mengunyah dengan baik benar, apakah ada saran khusus terkait posisi makanan di mulut, kapan kita menggunakan gigi geraham, kapan gigi premolar, ya. Kemudian bagaimana, intinya kanan kiri, ya. Sebelah kanan pindah ke kiri, kanan pindah ke kiri, karena ada proses self healing. Orang yang mengunyahnya di kanan aja, biasanya gigi kirinya itu ya nanti akan banyak lubang, ya, karang gigi dan sebagainya. Bagaimana dengan aktivitas fisik olahraga dengan metode ini? Masih perlukah? Begini teman-teman, untuk orang-orang yang kelebihan 20 kg, bisa olahraga apa? Iya, saya dulu itu atau awal-awal itu nggak bisa olahraga, ya, nggak bisa olahraga. Maka saya mencari metode kita bisa langsing, tapi masih bisa makan enak dan bisa langsing tanpa olahraga yang berat, ya. Nah, tapi nanti ketika berat badan turun, ya baru kita olahraga, misalnya jalan kaki. Jangan langsung dipaksa 10 kilo, ya bisa pingsan. Ya bertahap lah ya, mungkin mungkin 1 kilo dulu gitu ya, atau 15 menit aja gitu, bertahap ya. Itulah butuh mentor, butuh pendamping gitu ya. Jadi terukur kita harus lakukan apa di pekan ini, pekan depan apalagi yang perlu kita naikkan gitu ya levelnya. Bagaimana, Dok, kalau kita makan yang bahannya lembut dan tidak padat, apakah sama harus 33 kali kunyahan? Jadi proses kunyahan itu adalah proses mekanistik. Tapi sebenarnya bukan hanya mekanistik saja, tetapi ada proses kimiawi dari enzim-enzim yang keluar dari air liur kita. Itu yang kita butuhkan. Jadi makanya mengunyah 33 kali itu walaupun lembut ya tetap juga kita perlu minimal. Ya, saya kalau ada pertanyaan yang sudah saya jawab, saya langsung aja ya. Sebaiknya jangan di blender, tetap dikunyah. Jika kita rubah nasi yang dipunyai itu kita ganti dengan nasi yang lunak dan masak, yang penting nasi lembek ya. Lembek tapi jangan sampai bubur. Seperti sholat ya, Dok, seperti sholat ya, hadirkan Allah, ya benar ya. Jadi hadirkan kesadaran. Jadi ketika kita sholat kan khusyuk. Saat makan pun juga harus khusyuk. Bahwa yang kita makan ini adalah anugerah dari Allah. Kita makan sesuai dengan petunjuknya, hadirkan rasa syukur gitu ya. Simpan semua handphone dan lain sebagainya. Kalau lama mengunyah makanan kok jadi nggak nikmat ya? Tergantung rasa syukur yang kita hadirkan. Apa semua kategori makanan harus lama mengunyahnya? Seperti tahu sama nasi atau daging? Ya tentunya beda-beda. Ya.
Yang karbohidrat itu perlu dikunyah yang lama. Kalau protein, yang penting halus dan bisa tertelan itu aja sih. Tapi kalau mau mengunyah lama juga jauh lebih bagus. Ya. Oh ini masih banyak pertanyaan ya. Saya izin lanjut dulu materinya ya teman-teman ya. Nanti saya akan jawab lagi karena pertanyaannya kurang lebih juga hampir sama-sama ya. Nah, saya lanjut lagi menyampaikan bahwa kalau teman-teman pengen sehat dan langsing ya mengunyah itu cukup. Insya Allah bisa turun berat badan. Tapi kalau mau lebih dari itu maka pastikan apa yang dikunyah benar-benar itu sehat, bernutrisi, berenergi, gampang dicerna. Nasi, daging, sayur lah. Jadi kalau bisa selama 1 bulan ini ya selama 1 bulan ini teman-teman fokus di makanan itu. Nasi, ayam, sayur, nasi, ikan, sayur, ya, tahu tempe gitu ya, bolehlah tambah-tambah gitu ya. Dan benar-benar stop dulu yang namanya yang instan-instan. Kalau yang tepung-tepung masih boleh tapi dikurangi lah ya. Itu. Itu aja dulu, dikunyah dengan sempurna, ya. Lalu kemudian teman-teman perlu juga mengetahui aktivitas yang menyertai proses mengunyah. Misal tidur. Tidur itu jangan begadang karena ketika kita begadang ya itu akan mengganggu metabolisme tubuh sehingga itu yang bikin susah turun berat badan ya. Kemudian kita juga perlu tahu aktivitas gerak yang membantu organ cerna, cara duduk ya yang membantu organ cerna bagaimana, cara berdiri, cara berjalan. Pokoknya dari aktivitas kita yang membantu organ cerna optimal bekerja perlu kita pelajari. Lalu kemudian teman-teman juga apa pola pikir juga dijaga karena stres itu akan menghadirkan hormon lapar. Gitu. Jadi orang stres, hormon kortisol dia akan memanggil hormon ghrelin, hormon lapar. Jadi orang yang stres pasti lapar bawaannya, ya. Nah itu yang perlu kita antisipasi. Nah kalau di kelas saya di mengunya itu ya konsepnya adalah kita makan makanan yang enak. Makanan yang enak bagaimana? Enaknya bukan hanya sampai di leher, pastikan nih makanan yang kita makan itu ya yang sehat, halal, bergizi, halal thayyib tentunya ya, dikunyah dengan sempurna ya supaya nanti di perut juga jadi enak, nggak enek gitu ya, nggak begah gitu ya. Banyak orang makan enaknya cuma di leher. Insya Allah kalau di kita itu enaknya ya sampai di perut, bahkan sampai mudah didistribusikan, sampai sel mendapatkan nutrisi. Jadi enaknya sampai di sel. Bahkan ketika teman-teman dapat energi dari hasil metabolisme, kemudian dilakukan dari energi itu dipakai untuk beramal soleh, ya, membantu orang dan lain sebagainya. Harapannya amal soleh kita ini akan mengantarkan kita ke surga dan di sanalah enak yang sejati. Maka pastikan makanan kita enak, tapi enaknya terus sampai ke surga. Kemudian yang kedua prinsipnya adalah makanlah yang banyak energinya, nutrisinya, vitaminnya, bukan yang banyak jumlahnya atau yang banyak diskonnya, bukan. Ya. Nah, kemudian makanlah sampai kenyang, maksudnya sel kita kenyang. Banyak orang teman-teman makan banyak, tetapi karena yang dimakan itu kurang bergizi, nutrisi, dikunyah juga terlalu cepat, akhirnya cuma sampai di perut. Ya, tertimbun di perut, nggak sampai ke sel. Sel tetap kelaparan. Ya, maka minta makan lagi, nggak selesai-selesai. Maka pastikan kenyangnya itu di sel. Jadi ini yang kita pelajari bareng-bareng ya sama teman-teman ya. Alhamdulillah. Nah, insya Allah apa yang saya sampaikan kepada teman-teman pada malam hari ini itu sudah ilmu yang saya sudah terasa juga buktinya gitu ya. Tapi teman-teman harus mengetahui bahwa tahu ilmu itu belum tentu jadi gampang mempraktekkan. Kadang juga kita bisa praktek, belum tentu juga benar cara prakteknya. Benar prakteknya, belum tentu juga bisa dan terus semangat dalam mempraktekkannya. Nah, itu yang paling penting, ya. Soalnya semangat itu kadang naik turun ya. Nah, kemudian juga ketika kita mempraktekkan, misalnya besok tuh coba praktek gitu ya. Uh, Kadang banyak yang menggoda, cie 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 lagi diet ya gitu ya. Atau bahkan diremehin, ya. Bahkan ada yang nggak dipercaya, paling juga nanti berhenti dietnya gitu ya.
Nah, jadi ujiannya pasti ada seperti itu. Nah, ini perlu kita sadari ya. Ada fase stuck gitu ya, saat berat badan udah nggak turun-turun, padahal sudah optimal prakteknya. Itu yang kadang membuat orang bingung, galau, stres, dan akhirnya menyerah dan berhenti. Jadi kalau tadi dengar penjelasan saya, lihat buktinya itu seolah-olah gampang gitu ya. Padahal realitanya ya ada banyak tantangan-tantangannya teman-teman. Banyak tantangan-tantangannya. Nah, maka untuk itu butuh support ya, supaya kita nggak perlu coba-coba lagi ya, supaya prosesnya terukur. Ada yang arahin, ada yang membersamai, ada yang ngasih petunjuk saat bingung ya. Ada mentornya, kita bisa dapat materi yang sistematis, bertahap, mudah diaplikasikan, dan yang paling penting sudah teruji dan terbukti bantu orang semakin sehat dan berat badannya turun. Dan juga ada komunitasnya, kita butuh komunitas ya. Kita butuh komunitas, lihat orang yang berubah, kita jadi ikut semangat juga ya. Nah, itu yang alhamdulillah ya, banyak yang merasakan manfaatnya karena kita bikin komunitasnya ya. Kemudian juga ada pertemuan pekanan dari para alumni ya yang sudah berhasil ya, kemudian saling sharing, saling memberi semangat ya, alhamdulillah. Jadi setiap hari Sabtu, setiap pekan ya, kita ada pertemuan ya. Nah, jadi ini yang perlu kita perhatikan ya, sebelum makan, saat makan, dan setelah makan. Nah, jadi berubah itu butuh waktu teman-teman, sekitar 3 bulan ya. Bulan pertama adaptasi, bulan kedua naik level lagi gitu ya. Ketika start kita naik level. Nah, bulan ketiga tuh menjaga konsistensi. Tinggal kalau konsistensi itu terjadi, berat badan jadi turun terus tuh ya. Nah, ini saya baru praktek udah cepat kenyang dok 40 kali. Ya memang benar. Tinggal nanti bagaimana supaya bisa istiqomah ya. Bagaimana supaya bisa istiqomah itu ya. Alhamdulillah. Nah, banyak yang bertanya kepada saya dok, kami didampingin lah gitu ya, supaya kami juga setelah ikut Zoom pada malam hari ini ada yang arahkan, ya ada panduannya, ada langkah-langkahnya, ada feedbacknya gitu ya. Maka saya kemudian membuat program pendampingan. Ya. Jadi kita sudah sediakan ya video-videonya, ya ada ebook panduannya, ada toolsnya ya, ada toolsnya. Nah, ini bukti-buktinya yang turun 120 kemudian jadi 88 ya. Alhamdulillah eh, banyak sekali yang sudah merasakan manfaatnya. Nah, setiap pekan juga kita ada Zoom ya. Jadi, ya, jadi Butut ini dia eh, dengan izin Allah turun ya. 9 kilo tambah sehat dan beliau bayar 1,5 juta, kasih ebook, video, saya dampingin 1 bulan ya, ada Zoom 4 kali gitu ya. Nah, ini yang sudah ikut kelasnya. Dan teman-teman, ya, seperti ini gambarannya, dok. Ada nggak yang di bawah 1,5? Ada ya, ada yang 750, ada yang 397, gitu ya. Tergantung teman-teman nanti, dok, saya mau pendampingan yang ini, dok, gitu ya. Nah, ini yang sudah ikut kelas kami, alhamdulillah ya.
Nah, bersyukurnya untuk teman-teman Bapak Ibu yang ikut Zoom pada malam hari ini, kita ada penawaran spesial ya, khusus buat Bapak Ibu. Nah, jadi kita ada diskon. Ya, ada diskon yang mau ikut kelas, ya, ada yang premium, ya, itu nanti dapat ebook, ada videonya, dan kita dampingin 7 hari. Ya, kemudian ada 1 kali Zoom. Nah, tapi kalau memang mau berubah maksimal, saran saya di 3 bulan. Ya, di 3 bulan itu yang harganya tadinya 1,5 juta cuma 397.500. Ya. Nah, jadi nanti dapat ebook dan lain sebagainya. Kita bisa konsultasi 1 tahun ya. Tapi kalaupun misalnya dok, saya 3 bulan duitnya belum cukup dok. Ya kalau gitu, yang 1 bulan aja dulu. Ya, insya Allah juga udah bisa lah rasakan manfaatnya. Tapi saran saya kalau memang kita pengen sehat, maka kita perlu sedekah untuk diri kita sendiri. Saya yakin teman-teman Bapak Ibu sudah sering sedekah keluar. Maka sekarang saatnya yuk kita sedekah ke diri kita untuk memberikan ilmu yang bermanfaat, yang toh nanti juga ketika kita sehat, kita bisa lebih optimal ibadah. Kita bisa membantu banyak orang. Toh juga yang kita keluarkan ini adalah rezeki dari Allah. Kita juga keluar ini untuk memperbaiki pola makan kita atau pola makan yang Allah mau. Nah, jadi seperti itu ya. Insya Allah 90 hari itu udah cukup lah untuk turun 15 sampai 20 kilo. Harapan di tahun baru ya, saat orang biasa tahun baru baru mau praktek diet. Nah, kalau kita udah praktek dari sekarang sehingga nanti di tahun baru berat badannya sudah ideal. Insya Allah amin ya rabbal alamin ya. Ya 397 itu sangat murah teman-teman. Ya kalau dibagi 3 bulan itu cuma sekitar 4.400 ya setiap hari. Insya Allah juga manfaatnya bukan hanya diri kita sendiri, bisa untuk pasangan, bisa untuk anak kita gitu ya. Nah, insya Allah nanti akan jauh lebih besar manfaatnya. Bahkan nggak cuma 3 bulan proses manfaatnya, kita akan rasakan setahun bahkan seterusnya. Ya, insya Allah dengan izin Allah. Dan uh, sebagai penutup saya akan me, menceritakan kisah sebuah masjid namanya Masjid San Kiedim. Masjid San Kiedim itu di Turki, teman-teman bisa cari ya di Google. Itu adalah masjid yang dibangun oleh orang yang ketika dia pengen makan sesuatu, misalnya jalan tuh, waktu itu dia jalan, lihat ada warung apa, pengen makan itu, dia akan bilang, anggap saja saya sudah makan, uangnya disimpan di tabung. Besoknya lagi ketika pengen makan apa, dia akan bilang, anggap saja saya sudah makan, uangnya ditabung lagi. Gitu terus sampai bisa bangun masjid. Nah, kemudian saya ketemu dengan Masjid Jalan Cahaya, teman-teman. Ya, Masjid Jalan Cahaya itu berkabar, dok, kami punya banyak program, tapi masjidnya belum ada. Bisa nggak dok? Ya, kita kumpul-kumpul bareng, ya, siapa yang pengen sehat, menyehatkan keluarganya, ya. Lalu kemudian kita bisa juga sekaligus, ya, berinfak untuk masjid, ya, sehingga masjid ini bisa hadir di Nusantara, ya, Masjid Jalan Cahaya seperti Masjid Santiedim di Turki. Maka sekarang yuk setiap hari kita anggap aja keluar 4.000, kita nabung 4.000, kita nabung 4.000 dalam 3 bulan, insya Allah teman-teman sudah ikut berpartisipasi dalam hadirnya Masjid Jalan Cahaya di Indonesia dengan berbagai macam program dakwanya yang insya Allah teman-teman juga akan merasakan amal jariah seterusnya. Plus jadi sehat. Saya akan dampingi benar-benar teman-teman dalam 3 bulan. Ya, nanti apa yang praktikkan hari ini lakukan. Nanti ada tanya jawab. Kita akan bantu teman-teman untuk mendapatkan solusinya. Insya Allah dalam 3 bulan teman-teman yang pengen turun 15 kilo, 20 kilo, apalagi kalau kurang dari itu, insya Allah lebih lebih mudah dengan izin Allah tentunya. Jadi itu ya teman-teman ya. Kita niatkan, kita ingin sehat, kita ingin langsing karena Allah, ya kita bertobat dengan pola kita yang dulu yang sering kali makan tanpa rasa syukur, makan mengikuti langkah setan, makan yang buru-buru gitu ya. Kita tobat dari itu semuanya, kita perbaiki pola makan kita ke pola makan yang Allah mau, bukan ke pola makan yang hawa nafsu kita yang mau. Ya, insya Allah 3 bulan ke depan di tahun baru teman-teman punya berat badan baru, kesehatan yang baru, ibadahnya jauh lebih optimal, kemudian karyanya jauh lebih banyak, kebaikannya jauh lebih banyak, dan insya Allah ikut berpartisipasi dalam program Masjid Jalan Cahaya. Ya, seperti itu ya, sekian dari saya. Mohon maaf ada banyak pertanyaan yang saya belum bisa
Ya, di kelas pendampingan kita punya waktu yang jauh lebih luang untuk kita bisa saling sharing dan saling berbagi. Terima kasih atas kehadirannya teman-teman. Jazakallah, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dok atas ilmunya. Dapat manfaat ya Bapak Ibu sekalian. Boleh jempolnya dipasang di kolom komentar. Oke. Baik, kita sama-sama doakan semoga dokter tetap sehat, tetap berkah ilmunya. Dan sebelum kita berakhir di sesi ini, Bapak Ibu sekalian, insya Allah Masjid Jalan Cahaya siap menyalurkan infak terbaik Bapak Ibu sekalian untuk program-program di Masjid Jalan Cahaya. Ada untuk anak yatim, ada untuk kebutuhan beras santri, untuk operasional masjid, dan tentunya untuk lebih banyak lagi amal-amal soleh yang diprogramkan oleh Masjid Jalan Cahaya. Nah, salah satunya Masjid Jalan Cahaya sedang pembebasan tanah Bapak Ibu sekalian untuk lahan pembangunan masjidnya, dan tentunya infak Bapak Ibu sekalian yang mengikuti kelas pendampingan ini insya Allah sebagian besar akan kita alokasikan untuk pembebasan lahan Masjid Jalan Cahaya, dan tentunya mengalir terus amal jariah Bapak Ibu sekalian kepada Bapak Ibu dan keluarga. Amin. Dan silahkan bagi Bapak Ibu yang ingin ikut kelas pendampingan ataupun ingin tanya-tanya juga boleh nanti di grup ya, di grup WA yang Bapak Ibu sudah masuk di grup WA-nya, nanti akan diinfokan oleh admin Kak Ainin ataupun Kak Nanda. Nanti di situ akan lebih jelas bagaimana cara daftarnya, bagaimana programnya, kemudian info-info tentang kelas pendampingan akan diinfokan di sana. Baik, sebelum kita tutup, kita fotoan dulu ya, boleh Bapak Ibu? Oke, kita fotoan di akhir sesi ini, mudah-mudahan jadi kenangan terbaik Masjid Jalan Cahaya untuk Bapak Ibu sekalian, dan harapannya ketika terbangunnya nanti di Masjid Jalan Cahaya, Bapak Ibu sekalian bisa mampir di Masjid Jalan Cahaya untuk silaturahim dan kita bersua secara offline. Amin amin ya rabbal alamin. Kita foto dulu ya dok, izin tetap tahan posenya ya. Oke, karena saya nggak tahu Bapak Ibu ada di slide berapa. Slide satu, satu, dua, tiga. Oke. Oke, tahan. Kita lanjut ke slide 2. Satu, dua, tiga. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke, satu, dua, tiga. Oh, ini hanya icon saja nih, nggak on cam. Nggak apa-apa. Oke, sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke, tahan posenya terus. Siap. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir di Zoom malam hari ini. Insya Allah nanti akan kita adakan event-event yang lebih bermanfaat lagi di Masjid Jalan Cahaya. Untuk itu silahkan Bapak Ibu sekalian boleh follow akun Instagram, akun Facebook, dan juga YouTube Masjid Jalan Cahaya, @Masjid Jalan Cahaya. Nah, di situ akan banyak sekali manfaat, akan banyak sekali info bermanfaat, dan tentunya konten-konten yang bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Kami selaku panitia mohon undur diri. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Masjid Jalan Cahaya dari Lombok untuk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Sampai jumpa di kelas pendampingan langsung dengan gurunya.